Pada saat ini, Kaisar Abadi memandang leluhur Wan Guming dengan ekspresi terkejut. Kaisar Semu bukanlah orang biasa. Bahkan jika ada beberapa kaisar yang kuat di bawah komandonya, mereka tidak akan diberangkatkan dengan mudah. Sebaliknya, mereka akan duduk di satu sisi dan muncul di sini saat ini. Selain itu, aura leluhur Wan Guming memberinya perasaan yang sangat mendalam, dan kaisar biasa yang kuat tidak akan pernah memiliki bawahan seperti itu. Kuncinya adalah, Kaisar Abadi tiba-tiba memandang Qin Chen dan sedikit mengernyit. Leluhur Wan Guming di depannya ternyata hanyalah pengikut Qin Chen, jadi siapa dia? Memikirkan hal ini, Kaisar Abadi segera berteriak, kamu berani bertindak liar di Gunung Guimingku. Kamu sangat berani, aku tidak peduli di kaisar mana kamu berada. Segera mundur dan akui kesalahanmu. Aku bisa melupakan kesalahanmu, jika tidak. Kalau tidak, apa? Ucap Wan Gumingzu langsung menyela kata-kata Kaisar Abadi dengan ekspresi muram di wajahnya. Oh sial, dia jelas ingin pamer di depan Tuan Muda Chen, tetapi siapa yang tahu dia diblokir. Apa pendapat Tuan Muda Chen tentang dia? Bagaimana saya bisa membuat kemajuan? Tanpa memberi Kaisar Abadi kesempatan untuk berbicara, leluhur Wan Guming bergoyang, dan dengan keras, kekosongan meledak. Dia sekali lagi menyerang Kaisar Abadi, meraih dan menangkap Kaisar Abadi dengan tangannya yang besar. Dan, leluhur Wan Guming secara langsung melepaskan kekuatan Kaisar Semunya, sepenuhnya melepaskan domainnya sendiri. Domain 10.000 tulang yang menakutkan dan domain Senming tiba-tiba terbuka, berubah menjadi fluktuasi tak terlihat yang langsung menyelimuti seluruh aula. Domain tersebut berdampak pada aula utama, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dua domain utama, gumam Kaisar Abadi berubah warna ketika dia merasakan kekuatan dari domain yang menyelimutinya. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah berada di lautan luas, merasa seolah-olah dia di luar kendali. Ini tombak dari domain abadi. Kilatan ganas melintas di mata Kaisar Abadi, dan dia berteriak dengan tajam. Dalam sekejap, tombak hitam pekat muncul di tangannya, dan kemudian dia menusukkannya ke dalam kehampaan di depannya dengan keras. Tombak mengerikan itu langsung berubah menjadi cahaya hitam dan tiba-tiba melesat ke arah depan. Di atas cahaya tombak, aura Kaisar Semu yang menakjubkan berkembang, membentuk spiral mengerikan yang langsung menembus celah besar di domain leluhur Wan Guming. Kekosongan itu meledak, dan dunia terkejut. Apa? Gumam leluhur Wan Guming berubah warna. Kaisar Abadi ini ternyata adalah Kaisar Semu yang kuat. Berapa tahun telah berlalu? Kenapa mantan bawahan Kaisar Agung itu bisa menjadi Kaisar Semu? Bagaimana saya masih bisa main-main ketika saya baru saja membuat terobosan? Dengan satu pukulan, domain leluhur Wan Guming terbuka. Kaisar Abadi memegang tombak hitam dengan api kematian hitam menyala di atasnya. Dia menunjuk leluhur Wan Guming dari kejauhan dan berkata dengan dingin, "Apa, kamu masih ingin bertarung?" Sikap itu membuat leluhur Wan Guming murka. Sebuah sabit hitam legam langsung muncul di tangan leluhur Wan Guming, itu adalah sabit kematian. Sabit itu berisi aura kematian yang tak ada habisnya, dan ditujukan kepada Kaisar Abadi untuk menebasnya. Sabit kematian jatuh seperti sungai hitam panjang melintasi langit. Hah? Pedang Raja Hantu, apakah kamu, dari Istana ke-10? Gumam Kaisar Abadi berubah warna dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah Kaisar Yama dari Istana ke-10 menemukan rahasia dalam dirinya dan dengan sengaja menargetkannya untuk mengujinya? Memikirkan hal ini, hati Kaisar Abadi tiba-tiba tenggelam. Nyonya Permaisuri, bawahan ini pasti akan menyelesaikan misi yang Anda berikan kepada saya, dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun melanggar perintah Anda saat itu. Jejak tekad muncul di hati Kaisar Abadi, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Selagi dia berpikir, sabit kematian yang digunakan oleh leluhur Wan Guming berubah menjadi sungai hitam panjang dan tiba-tiba muncul di depan Kaisar Abadi. Sialan, gumam Kaisar Abadi memancarkan cahaya dingin di matanya, dan dia tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak. Sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya hitam yang tak terlihat dan meledak. Di tangannya ada tombak hitam dan sabit kematian leluhur Wan Guming. Bertabrakan bersama dan menciptakan sebuah raungan yang dahsyat. Di bawah pengaruh yang mengerikan, leluhur Wan Guming mundur dengan keras, sumber tubuhnya melonjak, dan kemudian dia datang lagi untuk menyerang. Jika dia tidak menjatuhkan Kaisar Abadi, bagaimana dia bisa bertahan di bawah komando Tuan Chen di masa depan?
Bahkan jika kamu berada di bawah komando Tuan Yama dari Istana ke-10, apakah terlalu berlebihan bagimu untuk menjadi begitu sombong di Gunung Guiming? Ucap Kaisar Abadi berteriak dengan marah, dan sosoknya serta leluhur Wan Guming langsung bertarung satu sama lain. Satu demi satu, dampak mengerikan terus melonjak, dan kedua sosok itu datang dan pergi. Kekuatan mengerikan saling menyapu, dan keduanya berimbang. Hah, Kaisar Abadi ini. Di seberangnya, Qin Chen memandang Kaisar Abadi yang bertarung dengan leluhur Wan Guming, dan sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Kaisar Abadi di depannya agak aneh. Mata penciptaan tiba-tiba muncul di antara alis Qin Chen, dan pupil tak terlihat mekar, langsung jatuh ke Kaisar Abadi. Kaisar Abadi tidak mengetahuinya sebelum dia tidak mengambil tindakan. Sekarang ketika dia melakukannya, mata ciptaan Qin Chen tertuju pada lawannya, dan dia langsung merasakan aura kematian yang sangat menakutkan menyebar di udara. Teror dari aura itu jelas bukan di alam Kaisar Semu. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Aura semacam ini, bukankah Kaisar Agung atau semacamnya? Kaisar Abadi ini sebenarnya adalah seorang kaisar yang hebat. Pada saat ini, suara Kaisar Yuming juga terdengar. Nak Qin Chen, ada yang tidak beres dengan pertempuran Kaisar Abadi ini. Orang ini kemungkinan besar menyembunyikan kekuatannya. Nada suara Kaisar Yuming serius. Tidak seperti Qin Chen, dia mengamati Kaisar Abadi langsung di aula dan hanya bisa mengirimkannya melalui dunia kekacauan. Gambarannya datang, tetapi melalui gambar pertempuran antara Kaisar Abadi dan leluhur Wan Guming, samar-samar dia bisa merasakan bahwa Kaisar Abadi sepertinya masih menyembunyikan kekuatannya. Orang baik, awalnya saya hanya ingin menemukan seseorang yang berada di bawah komando Permaisuri Ming Yue untuk memimpin, tapi saya tidak berharap untuk menangkap ikan besar. Saat ini, Qin Chen juga merasakan rasa kagum di hatinya. Jika Kaisar Abadi hanyalah transenden puncak tingkat ketiga, atau Kaisar Semu, dia akan menekannya dengan santai, tetapi sekarang lawannya sebenarnya adalah Kaisar yang hebat, yang membuat Qin Chen merasa gugup. Kaisar Agung itu luar biasa, menindas seorang Kaisar Agung ribuan kali lebih sulit daripada menindas seorang Kaisar Semu. Selain itu, Qin Chen tidak dapat mengungkapkan identitas dan gerakannya sekarang. Jika tidak, maka akan merepotkan setelah Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama mengetahuinya. Leluhur Gargoyle, ucap Qin Chen berteriak tajam dan memandang leluhur Gargoyle di dunia kekacauan. Ya tuanku, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Baik tuan, ucap beberapa orang memberi hormat dengan hormat. Si Mei, tuan, saya di sini. Kaisar Abadi kemungkinan besar adalah seorang kaisar yang hebat. Ingatlah untuk menunggu secara rahasia dan bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja, kata Qin Chen dengan serius. Kaisar Agung. Haha, saya terima perintahnya. Ucap Kaisar Si Mei menunjukkan kegembiraan. Yuming, saya mengerti. Saya akan bertarung di dunia kekacauan. Jika terjadi kecelakaan, saya akan mengambil tindakan secepatnya, kata Kaisar Yuming dengan sungguh-sungguh. Sangat bagus. Ucap Qin Chen mengangguk. Menghadapi seorang kaisar yang hebat, tidak peduli seberapa siapnya Anda tetap harus waspada. Setelah mempersiapkan semua ini, Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Abadi. Pada saat ini, Kaisar Abadi dan leluhur Wan Guming saling menyerang tanpa membedakan antara atasan dan bawahan. Kaisar Abadi ini jelas lebih kuat dari leluhur Wan Guming, jadi mengapa dia menyembunyikan kekuatannya? Pikir Qin Chen mengerutkan kening. Di dunia bawah, seorang Kaisar Agung sudah cukup untuk menguasai suatu wilayah dan menjadi makhluk tertinggi. Sekarang Permaisuri Ming Yue hilang. Sekarang Kaisar Abadi di bawah komando Permaisuri Ming Yue telah menjadi Kaisar Agung. Jika dia dapat menunjukkan kekuatannya, dia pasti akan mewarisi banyak wilayah Permaisuri Ming Yue dan menarik banyak bawahan Permaisuri Ming Yue untuk menyerah. Tapi dia telah menyembunyikan kekuatannya. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang pernah mendengar tentang kekuatannya. Terlebih lagi, ketika dia dan leluhur Wan Guming datang, dan leluhur Wan Guming bahkan menggunakan sabit kematian, pihak lain sebenarnya masih menutup-nutupi. Apa tujuannya? Pikiran Qin Chen dipenuhi dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Pedang ilahi pembunuh terbalik tiba-tiba muncul di tangannya, dan mata Qin Chen langsung tertuju pada Kaisar Abadi. Apapun yang terjadi, prioritas utama adalah menangkap pihak lain terlebih dahulu,
dan jangan pernah membiarkan pihak lain mengungkapkan keberadaan dan posisinya. Dalam sekejap, Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya hitam dan bergegas menuju Kaisar Abadi. Kaisar Abadi merasakan tindakan Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh tiba-tiba. "Tuan, kenapa Anda mengambil tindakan? Bawahan ini bisa mengatasinya," ucap Wan Gumingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas ketika dia melihat Qin Chen mengambil tindakan. "Bisakah kamu mengatasinya?" gumam Qin Chen meliriknya. Orang malang itu mungkin tidak tahu bahwa Kaisar Abadi di seberangnya adalah seorang kaisar yang hebat. Bunuh. Pedang ilahi pembunuh terbalik di tangan Qin Chen langsung berubah menjadi cahaya pedang hitam legam dan jatuh tiba-tiba. Ekspresi Kaisar Abadi sedikit berubah. Jejak keganasan muncul di matanya, dan dia berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyerangku begitu kamu muncul? Apa tujuanmu?" "Aku masih tidak tahu." Saat ini, dia masih menyembunyikan dirinya. Tapi Qin Chen tidak terlalu peduli, dan pedang hitam panjang itu tiba-tiba muncul di depannya. Dalam krisis tersebut, Kaisar Abadi meraung dengan marah dan langsung memblokir tombak kematian di tangannya di depannya. Niat membunuh yang mengerikan mengalir di sepanjang pedang dewa pembunuh terbalik Qin Chen. Dalam sekejap, Kaisar Abadi merasakan niat membunuh yang jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Semu Wan Gumingzu yang menyapunya. Dengan keras, di bawah kekuatan ini, Kaisar Abadi mundur dalam sekejap, dan niat membunuh yang mengerikan mengalir deras ke dalam tubuhnya, mencoba memusnahkan tubuhnya secara langsung. "Apa kekuatan ini?" gumam Kaisar Abadi berubah warna, sebelum dia sempat bereaksi. "Semuanya, lakukan!" Teriakan tajam terdengar di aula utama. Dalam sekejap, 4 kaisar semu dari leluhur gargoyle tiba-tiba muncul di kehampaan. Begitu keempat orang ini muncul, mereka langsung mengaktifkan 4 harta karun kaisar semu. Dengan keras, 4 harta karun kaisar semu langsung melayang ke udara, dan dalam sekejap, formasi yang mengerikan terbentuk. Itu adalah formasi jiwa ilahi 4 gajah. Formasi besar, seperti lautan luas, langsung menyelimuti Kaisar Abadi, dan rantai hitam memenuhi langit, dengan panik membungkus Kaisar Abadi. Pada saat ini, rantai hitam pekat muncul di kehampaan, seperti cambuk hitam panjang, dan menyapu Kaisar Abadi dengan gila-gilaan. Ada begitu banyak rantai hitam ini, satu persatu, seperti gunung, menyapu kehampaan, menekan aura yang mengerikan. Kaisar Abadi tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam. "Apa formasi ini?" gumam Kaisar Abadi tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Formasi besar ini mengandung kekuatan penyegelan yang mengerikan, dan lawannya benar-benar siap. Terlebih lagi, dia melihat 4 harta karun Kaisar Semu, yaitu kunci pengikat ilahi, lonceng Kaisar Hantu, pena hakim, dan kain kafan. Jelas bukan orang biasa di seluruh dunia bawah yang bisa mengambil 4 harta Kaisar Semu ini sekaligus. Bahkan Kaisar biasa pun mungkin tidak bisa mengeluarkannya. "Siapa kamu?" ucap Kaisar Abadi berteriak dengan marah. Mungkinkah Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama benar-benar mengetahui bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya? Kalau tidak, bahkan jika mereka ingin mengincarnya, mengapa mereka mengirim begitu banyak orang kuat? Dan ketika Kaisar Abadi terkejut dan marah, terjadi ledakan, dan rantai hitam di langit sudah terjerat erat dengan Kaisar Abadi, dan kekuatan penindasan yang mengerikan datang, mencoba untuk memenjarakan Kaisar Abadi sepenuhnya di sini. "Brengsek!" gumam Kaisar Abadi, hatinya bergetar, dan warna ganas muncul di matanya. Saat formasi jiwa ilahi 4 gajah menghalanginya, dia mengerti bahwa formasi ini sangat istimewa dan mengerikan. Setelah terbentuk, itu bisa dengan mudah menjebaknya. Jika memang demikian, jika Anda tidak melepaskan kekuatan Anda sebagai seorang Kaisar Agung, Anda hanya akan menjadi sepotong ikan untuk dibantai oleh orang lain. Dengan raungan, mata Kaisar Abadi tajam, dan dia tidak lagi menyembunyikannya, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan sosoknya langsung naik ke langit seperti aliran cahaya. "Tidak peduli siapa kamu, jika kamu masuk ke wilayahku hari ini dan berani menyerangku, mohon tetap di sini." Saat kata-kata itu jatuh, nafas kematian yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Kaisar Abadi. Ketika nafas ini muncul, itu seperti gunung berapi yang meletus, dan nafas Kaisar yang membuat jantung berdebar memenuhi udara. Seluruh kehampaan sepertinya berada di dunia baru dalam sekejap.
Domain 10.000 tulang dan domain hutan yang sebelumnya diatur oleh leluhur Wan Guming seperti kaca rapuh, pecah dengan sekali klik, dan nafas kaisar yang mengerikan melonjak, membuat Wan Gumingzu langsung terbang keluar. Wan Gumingzu terguncang, dan seteguk darah segera muncrat. Dia memandang kaisar abadi di depannya dengan ngeri, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Brengsek, aku akan mengambilnya." Kaisar Agung merasakan aura kaisar mengerikan yang memancar dari tubuh kaisar abadi. Leluhur Wan Guming tertegun sejenak. Bagaimana kaisar abadi di depannya bisa menjadi kaisar yang kuat? Bukankah dia adalah seorang jenderal di bawah pemerintahan Permaisuri Ming Yue saat itu? Permaisuri Ming Yue adalah salah satu dari 4 kaisar agung, tetapi Kaisar Yuming juga merupakan salah satu dari 4 kaisar agung. Kita semua termasuk dalam 4 kaisar agung. Kesenjangan ini, gumam Wan Gumingzu merasa dia menjadi gila. Wan Gumingzu dalam keadaan linglung, dan tubuh kaisar abadi meletus dengan aura kematian yang tak ada habisnya. Aura kematian yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang meletus, dan tsunami melanda, berdampak buruk pada formasi jiwa 4 gajah yang mengikatnya. Terjadi ledakan, dan rantai hitam di langit akhirnya diledakkan oleh aura kaisar abadi. Seluruh formasi jiwa 4 gajah runtuh dalam sekejap. Aura mengerikan berdampak, dan leluhur hantu gargoyle semuanya meraung serempak. Mereka semua terbang keluar, semua orang menyemburkan darah, dan kekosongan di belakang mereka runtuh di tempat. Beberapa orang memandang kaisar abadi di depan mereka dengan kaget dan marah, dan mereka merasa ngeri. Formasi jiwa ilahi 4 gajah tidak mampu menjebak kaisar abadi. Kekuatan kaisar abadi ini sungguh luar biasa. Satu pukulan meledakkan blokade formasi jiwa ilahi 4 gajah, dan mata dingin kaisar abadi langsung tertuju pada Qin Chen. Tanpa ragu-ragu, dia menembak langsung ke arah Qin Chen dengan aura kaisar yang mengerikan. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Pemuda di depannya tampaknya adalah pemimpin kelompok orang ini, dan kemunculan tiba-tiba leluhur gargoyle juga membuat takut kaisar abadi. Dia harus menangkap Qin Chen sesegera mungkin dan mencari tahu siapa yang mengirimnya dan apa tujuannya. Apakah instruksi permaisuri kepadanya saat itu terungkap? Dia tidak dapat memahaminya untuk sesaat, dan dia merasa tidak nyaman untuk sesaat. Namun, saat dia menerobos formasi jiwa ilahi 4 gajah, menatap Qin Chen, dan tepat ketika dia bergerak, tiba-tiba. Hehehe, aku tidak menyangka bahwa kaisar abadi yang dulunya kecil telah menjadi seorang kaisar yang kuat. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Hehehe, aku menyukainya. Tawa menawan tiba-tiba datang dari pikiran kaisar abadi, dan saat berikutnya, gelombang jiwa tingkat kaisar yang tak terlihat menyelimuti pikiran kaisar abadi dan menembus jauh ke dalam pikirannya. Dia ingin menghipnotisnya. Apa? Gumam kaisar abadi terkejut karena seseorang benar-benar menyergapnya. Selain itu, dia juga seorang kaisar yang kuat, dan seorang kaisar yang kuat dan menawan. Pada saat ini, kaisar abadi dengan panik mencoba melawan, tetapi gelombang jiwa ilahi yang tak terlihat menembus masuk. Pada titik tertentu, mereka telah sepenuhnya menembus ke dalam pikiran kaisar abadi. Kaisar abadi merasa pusing, dan seluruh tubuhnya sepertinya terjebak. Saat dia tertidur lelap, kesadarannya mulai kabur. Sayang kecil, tidurlah. Tidur saja dan semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak akan diserang. Suara lembut Kaisar Simei terus mengalir ke dalam pikiran kaisar abadi, membuat keinginannya semakin tenggelam dan semakin kabur. Qin Chen memandang kaisar abadi dengan mata kabur, yang telah jatuh ke dalam pesona Kaisar Simei, dengan cibiran di bibirnya. Terlepas dari apakah itu serangan sebelumnya, leluhur Wan Guming, leluhur gargoyle, dan lainnya, itu semua hanyalah cara untuk membingungkan kaisar abadi, karena Qin Chen tahu betul bahwa untuk menghadapi pria setingkat kaisar yang kuat, hanya leluhur gargoyle dan yang lainnya yang menyerang. Serangan itu tidak mungkin berhasil. Kaisar Simei adalah kartu truf dari serangan ini. Dengan budidaya Kaisar Simei tingkat kaisar dan serangan mendadaknya yang tersembunyi dalam kegelapan, setelah berhasil, itu akan cukup untuk membuat kaisar abadi tenggelam dalam jangka pendek. Dan tenggelamnya jangka pendek ini adalah waktu terbaik bagi Qin Chen untuk mengambil tindakan. Pada saat kaisar abadi dibuat bingung oleh Kaisar Simei, tubuh Qin Chen bergerak dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, langsung bergegas menuju kaisar abadi. Dewa kecil, ucap Qin Chen berteriak pelan. Tuan, saya di sini. Setelah beberapa saat,
Saya akan menarik Kaisar Abadi ke dunia di dalam tubuh Anda, dan Anda akan menjebaknya untuk saya. Kata Qin Chen mengirim pesan. Baik Tuan, ucap dewa kecil itu mengeluarkan suara kegembiraan. Meski belum pernah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, jika seorang kaisar memasuki tubuhnya, masih ada kemungkinan untuk menjebak lawannya. Kaisar Simei telah terperangkap di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, premisnya adalah Kaisar Agung tidak akan melawan ketika ia memasuki tubuhnya. Jika tidak, dengan kekuatan dewa kecil saat ini, masih mustahil untuk secara paksa menyerap Kaisar Agung ke dalam tubuhnya. Semuanya, bergabunglah untuk memobilisasi dewa kecil. Pada saat yang sama, raungan gemuruh Qin Chen langsung mencapai telinga banyak orang kuat termasuk leluhur iblis darah di dunia kekacauan. Ya, baik Tuan, ucap leluhur iblis darah dan yang lainnya berteriak bersama, dan dengan sekejap, tubuh mereka menghilang dan tiba-tiba muncul di dalam pedang ilahi pembunuh terbalik. Mereka membakar asal-usul mereka satu persatu dan dengan gila mengaktifkan pedang ilahi pembunuh terbalik. Dalam sekejap, cahaya ilahi yang tak berujung melonjak di atas pedang ilahi pembunuh terbalik, dan hantu besar istana muncul, dengan kekuatan melahap yang menakjubkan, mencoba menelan Kaisar Abadi. Cahaya tak kasat mata telah menyelimuti Kaisar Abadi. Pada saat ini, dalam benak Kaisar Abadi, suara menawan Kaisar Simei terus terngiang-ngiang, mencoba membuatnya tenggelam sepenuhnya ke dalam jurang. Tapi tiba-tiba, kekuatan khusus melonjak dari tubuh Kaisar Abadi. Kekuatan ini sangat halus, tetapi mengandung aura mengerikan yang membuat seluruh dunia berdenyut. Dalam sekejap, kekuatan Kaisar Simei menembus ke dalam pikiran Kaisar Abadi, dan kekuatan pesona tersebar. Apa kekuatan ini? Dalam kehampaan, tubuh Kaisar Simei bergetar, dan dia memandang Kaisar Abadi dengan kaget dan marah. Darah langsung mengalir dari sudut mulutnya, dan pikirannya berdengung, seolah-olah akan meledak. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang dapat dengan mudah memusnahkannya. Tuan, hati-hati, ucap Kaisar Simei tiba-tiba berteriak ngeri, sebenarnya ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Kaisar Abadi ini. Pada saat yang sama Kaisar Simei berteriak marah, Kaisar Abadi tiba-tiba gemetar dan tiba-tiba terbangun. Informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang ditinggalkan permaisuri di tubuhku itulah yang membuatku terbangun. Gumam Kaisar Abadi langsung memahami alasannya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan melahap yang mengerikan keluar dari pedang ilahi pembunuh terbalik. Pada saat ini, tubuhnya bergerak maju tanpa sadar, memasuki ruang hampa yang tak ada habisnya. Seluruh tubuhnya langsung berlumuran keringat dingin. Jika kekuatan permaisuri tidak tiba-tiba membangunkannya, dia mungkin tersedot ke dalam kehampaan yang tak terlihat, dan dia tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Siapa itu? Siapa pihak lain itu? Gumam Kaisar Abadi terkejut dan marah. Dia telah bersembunyi dan ditempatkan di Gunung Guiming selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah menerobos Kaisar, hanya untuk memenuhi permintaan permaisuri. Untuk menyembunyikan dirinya, ia tetap tidak dikenal dan berpura-pura tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Siapa sangka hari ini ia akan langsung ditemukan oleh seseorang dan ingin menekannya dengan paksa. Namun, misi permaisuri belum selesai. Bagaimana dia bisa ditekan? Kalian semua harus mati, ucap Kaisar Abadi matanya langsung memerah. Pada saat ini, setelah merasakan krisis, Kaisar Abadi langsung menjadi gila. Orang-orang di depannya sangat siap, jelas bahwa mereka pasti telah mengetahui semua yang dia sembunyikan dan rahasia permaisuri Ming Yue. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup dan menghancurkan pengaturan permaisuri. Kalau tidak, kamu akan disalahkan atas kematianmu sendiri. Kaisar Abadi tidak lagi menyembunyikan auranya. Aura Kaisar yang luas itu seperti gunung berapi yang meletus, naik ke langit dalam sekejap, membentuk pusaran aura yang mengerikan di aula. Aura ini menyapu dan benar-benar menghentikan melahap pedang ilahi pembunuh terbalik. Tuan, orang ini telah bangun, dan tampaknya ada kekuatan yang sangat istimewa di tubuh orang ini. Dewa kecil tidak dapat menyerapnya. Suara cemas Xiaosa datang dan jatuh ke telinga Qin Chen. Hanya sedikit lagi, gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dewa kecil itu hampir menelan Kaisar Abadi, namun sayangnya gagal di saat-saat terakhir. Yuming, kekuatan apa yang ada di tubuh Kaisar Abadi tadi? Segera, Qin Chen memandang Kaisar Yuming.
Kaisar Yuming melebarkan matanya dan bergumam, sepertinya itu adalah pancaran kekuatan dari permaisuri Mingyue. Qin Chen mengerutkan kening, apakah kamu yakin? Tidak mungkin salah, itu hanya jejak kekuatan permaisuri Mingyue. Ucap, Kaisar Yuming menegaskan, dan pada saat yang sama ada nada tidak percaya dalam suaranya, tapi bagaimana ini mungkin? Permaisuri Mingyue pasti telah jatuh, dan pancaran kekuatannya tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak mungkin untuk melestarikannya dalam waktu yang lama, kecuali itu adalah pancaran kekuatan asli permaisuri Mingyue, yang diawetkan dengan cara khusus, sehingga dapat dilestarikan hingga sekarang. Namun, Kaisar Abadi ini hanyalah seorang jenderal di bawah komando permaisuri Mingyue. Bagaimana permaisuri Mingyue bisa mengeluarkan energi seperti itu? Ucap Kaisar Yuming tidak bisa mengerti. Ini tidak masuk akal sama sekali. Mungkinkah itu? Setelah mendengar ini, mata Qin Chen berkedip, dalam sekejap, banyak petunjuk mulai mengalir di benaknya, dan banyak hal yang tidak dia pahami sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas. Sebuah tebakan tiba-tiba muncul di benaknya. Sementara Qin Chen menebak, di kehampaan aula, Kaisar Abadi dengan panik melepaskan aura Kaisar di tubuhnya. Kekuatan ini seperti lautan luas, menghantam tubuh Kaisar Simei yang terpesona oleh kekuatan permaisuri Mingyue, menyebabkan sosoknya mundur lagi, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana mungkin, kekuatan Kaisar Abadi ini bahkan lebih besar dari kekuatanku? Gumam Kaisar Simei, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Merasakan aura Kaisar Abadi, guncangan di hati Kaisar Simei seperti gelombang yang bergejolak. Aura Kaisar Abadi sebenarnya masih di atas miliknya. Bukankah itu berarti tingkat kultivasi pihak lain sebenarnya lebih kuat dari miliknya? Sialan, tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti tuanku, suara iblis ilusi. Teriak Kaisar Simei menyeka darah dari sudut mulutnya, dan langsung tertawa. Dia meregangkan sosoknya, dan cahaya menyilaukan berwarna-warni bersinar terang dari langit di atas aula. Dalam kehampaan, sosok besar dengan tubuh manusia dan ekor ular meliuk-liuk, dan tubuh ular berwarna-warni itu mekar dengan cahaya ilahi, seperti dewa. Mata Kaisar Simei bersinar terang, dan kekuatan 7 warna yang tak terlihat terkondensasi di antara alisnya, langsung meledak ke arah Kaisar Abadi. Kekuatan pesona yang mengerikan langsung membombardir pikiran Kaisar Abadi. Apakah kamu ingin menjebakku dengan gerakan ini untuk kedua kalinya? Kematian hidup selamanya, teriak Kaisar Abadi meraung dan menggelegar, dan lautan jiwanya langsung mendidih, dan kekuatan khusus bergabung ke dalam lautan jiwanya. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang mengerikan dari Kaisar Abadi melonjak ke langit seperti lautan luas, langsung berubah menjadi penghalang jiwa yang tak terlihat untuk menutupi seluruh lautan jiwa. Tidak peduli seberapa besar pengaruh kekuatan pesona Kaisar Simei, kekuatan itu tidak akan pernah bisa menembus Kaisar Abadi. Pertahanan jiwa Kaisar Zun. Bagaimana bisa? Gumam Kaisar Simei tampak kaget dan marah. Dengan pengaruh pesonanya, bahkan orang kuat seperti Kaisar Si Huang, yang telah menjadi kaisar ketika dunia bawah diciptakan, mungkin tidak dapat sepenuhnya menolaknya. Namun, pada saat ini, Kaisar Abadi dapat sepenuhnya mencegah kekuatan pesonanya. Hal ini membuat Kaisar Simei tidak bisa menerimanya. Kekuatan pesona semacam ini. Pada saat ini, Kaisar Abadi juga sedang menatap Kaisar Simei. Setelah melihat penampakan tubuh ular Kaisar Simei dan aura menawan di tubuhnya, pupil matanya sedikit menyusut. Kaisar Simei, bukankah kamu terjebak di laut mati saat itu? Kamu benar-benar melarikan diri. Dan kamu juga berlindung pada Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama. Ucap Kaisar Abadi berteriak kaget dan marah. Apa-apaan? Kata Kaisar Simei terkejut. Tapi Kaisar Abadi tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Dia memandang Qin Chen tidak jauh, dan kilatan kegilaan dan keganasan melintas jauh di matanya. Tidak peduli apa, rahasia permaisuri tidak boleh diungkapkan. Buka, matanya berbinar dengan cahaya ilahi, dan dia tiba-tiba berteriak. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan aura Kaisar yang mengepul tiba-tiba menyatu dengan kehampaan di sekitarnya. Kekuatan yang mengerikan melanda, dan Kaisar Simei segera terlempar dan mundur. Kaisar Abadi tiba-tiba bergegas menuju Qin Chen. Kekosongan bergetar, sosok Kaisar Abadi berkedip-kedip, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan seperti sambaran petir. Saat berikutnya, kekosongan di depan Qin Chen berfluktuasi,
dan sosok gelap muncul dari kehampaan tak berujung seperti kilat, bergegas menuju Qin Chen dalam sekejap, begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. "Tuan," ucap Kaisar Simei mengeluarkan raungan marah dan terbang, mencoba untuk menyelamatkan, tetapi kecepatan Kaisar Abadi begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk tiba. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika tangan besar Kaisar Abadi mengulurkan tangannya ke arah Qin Chen. Tangan raksasa yang mengerikan itu berubah menjadi langit lautan luas, mencoba menutupi Qin Chen sepenuhnya. "Hah? Fluktuasi ruang ini," gumam Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan di sekitarnya. Pada saat yang sama, kesadarannya tiba-tiba memasuki dunia kekacauan. "Molly, giliranmu untuk bekerja." Raungan gemuruh langsung bergema di benak Molly. Molly, yang masih menyiangi di lereng bukit, bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan menggantikan Qin Chen memblokir serangan Kaisar Abadi. Dia melihat telapak tangan besar yang awalnya menyelimuti Qin Chen menyelimutinya dalam sekejap. "Astaga, Demon Qin, apakah kamu masih manusia?" Gumam Molly diselimuti oleh kekuatan mengerikan Kaisar Agung yang tak ada habisnya. Ketika dia melihat situasi di sekitarnya dengan jelas dan menyadari apa yang telah terjadi, dia tiba-tiba diliputi keterkejutan dan kemarahan. "Oh sial, Demon Qin ini benar-benar menggunakan dirinya sebagai tameng." Mengutuk dalam hatinya, ekspresi Molly tiba-tiba menjadi sangat ganas dan gila, dan energi iblis yang mengepul melonjak dari tubuhnya ke langit dalam sekejap. Menghadapi dampak yang begitu mengerikan, hal pertama yang dipikirkan Molly adalah penindasan yang mengerikan ketika dia menghadapi proyeksi Kaisar Wu Yueming, yang secara langsung membakar asal dan jiwanya tanpa berani menunjukkan keraguan sedikitpun. Terjadi ledakan, dan saat berikutnya, Molly terkena serangan Kaisar Abadi, dan seluruh tubuhnya tampak terguncang dengan keras. Saat berikutnya, tubuhnya terbang keluar seperti tas kain, terbelah di tempat, dan darah yang tak terhitung jumlahnya memercik seperti air mancur, langsung mewarnai kekosongan di sekitarnya menjadi merah. Dan ketika dia berhenti, kekosongan di belakangnya runtuh, membentuk jurang kosong besar yang panjangnya ribuan kaki. "Hah? Aura di tubuh orang ini. Energi iblis di dunia," gumam Kaisar Abadi melewatkan pukulannya, dan awalnya ketakutan dan marah, tetapi kemudian setelah merasakan aura di tubuh Molly, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia langsung menunjukkan ekspresi panik. "Siapa kamu?" Warnanya tiba-tiba berubah dan dia meraung dengan marah. Sedikit tekad langsung muncul di matanya, dengan kecemasan dan kegilaan. "Si Mingdian, buka blokirnya!" teriak Kaisar Abadi meraung dengan keras. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar, dan lingkaran cahaya hitam berkabut memancar dari tubuhnya. Langsung menyatu dengan aula. Dalam sekejap, kekuatan penindasan yang mengerikan melanda, menutupi semua orang yang hadir dalam sekejap. Segera setelah kekuatan mengerikan ini terbentuk, Kaisar Simei tiba-tiba berubah warna, tubuhnya bergetar, dia membungkuk, dan darah tumpah dari mulutnya. Leluhur Wan Guming dan yang lainnya bahkan lebih tak tertahankan. Tubuh mereka roboh di tempat dan segera dibawa ke dunia kekacauan oleh Qin Chen. Adapun Molly, Qin Chen tidak mengambilnya kembali, sehingga tubuhnya yang sedang diperbaiki runtuh lagi, dan darah tiba-tiba muncrat lebih cepat. Ini adalah harta kaisar yang paling berharga. Pada saat ini, Kaisar Yuming merasakan aura mengerikan yang memancar dari aula, dan tiba-tiba berteriak dengan marah, "Nak Qin Chen, cepat tinggalkan aula ini." Bersamaan dengan teriakannya yang keras, aura kematian yang mengerikan tiba-tiba muncul di kehampaan seluruh aula, berisi niat membunuh yang mengerikan dan tak ada habisnya dan menyapu. Namun, Qin Chen tidak bergerak, dia hanya menundukkan kepalanya dan menatap Chen Sisi di dunia kekacauan. Di dunia kekacauan, Sisi sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat keluar dunia kekacauan itu. Napas ini,